Shalom saudara-saudara, kita berada dalam suara mimbar. Kita akan membahas bahan khotbah epistel pada minggu Miseria Cordias Domini tanggal 18 April 2021. Epistel kita dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai 19. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Khotbah Petrus di Serabi Salomo. Petrus melihat orang-orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah ia, pemimpin hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan hal itu kami adalah saksinya. Dan karena kepercayaan di dalam nama Yesus, maka nama itulah yang menguatkan orang yang kamu lihat dan yang kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti sebuah pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Saudara-saudara, dalam epistel Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai 19 dalam minggu Miseria Cordias Domini tanggal 18 April 2021, kita belajar daripada perjalanan hidup seorang rasul besar yang bernama Petrus setelah peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem. Setelah peristiwa Pentakosta itu, Petrus berkhotbah di depan banyak orang Yahudi. Nah, lalu Petrus berkata begini. Ketika dia menyembuhkan seorang lumpuh, semua orang heran. Mereka berpikir seolah-olah Petrus ini memiliki kuasa Allah untuk melakukan hal-hal yang miracles atau mujizat. Lalu Petrus bilang begini, "Kenapa kalian heran? Seolah-olah aku bisa melakukan itu dengan kekuatanku sendiri. Bukan. Aku melakukannya karena kuasa nama Yesus." Nah, dan Petrus bilang, Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus yang kalian tolak itu, nama kuasa nama itulah yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan kami saksi daripada semua itu. Nah, saya mau bawa ini pada kenyataan hidup milenial, pada hidup kontemporer sekarang. Banyak orang berkata bahwa Alkitab itu adalah sesuatu berita yang palsu, bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang diubah-ubah. Saya mau katakan sama saudara, apa alat ukur suatu kepalsuan? Jika saudara mendapat berita, lalu di dalam berita itu tidak diterangkan waktu, tempat, saya pikir itu mengandung kepalsuan. Kedua, apa berita itu disampaikan tidak ada saksinya, saya pikir itu baru kepalsuan. Bahkan di persidangan pun, kalau tidak ada saksi, saya pikir dia akan kalah dalam persidangan dalam satu kasus. Karena peran saksi itu penting. Petrus adalah saksi yang menerangkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Karena itu namanya berkuasa. Jadi saya mau katakan sama saudara, banyak orang bercerita tentang ini mujizat, dia bisa lakukan ini, dia bisa lakukan itu, dia naik ke surga, dia belah ini, dia belah itu, dia begini. Saya mau tanya, apakah ada orang yang menjadi saksi atas peristiwa itu? Kalau ada, baru dia memiliki unsur kebenaran. Tapi kalau tidak ada saksinya, atau yang melihat, atau yang mempersaksikan bahwa itu benar-benar terjadi, saya pikir hanya orang bodoh yang mempercayai satu berita yang tidak memiliki saksi. Bagaimana mungkin saudara percaya kalau saya katakan sama saudara, aku naik ke surga, padahal aku hanya mengatakan dari diriku sendiri, nggak ada orang yang melihat aku naik. Kalau saudara percaya, saya pikir saudara akan menjadi orang yang paling goblok yang pernah ada di dunia. Tapi apabila peristiwa kenaikan saya ke surga itu dilihat banyak orang, dan ada yang mempersaksikannya dan yang menulisnya dan memberitakannya, kita patut percaya.
Jadi berita Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia adalah berita yang historis, yang benar-benar terjadi. Karena Petrus dan murid-murid lainnya adalah menjadi saksi dan mempersaksikan itu semua, bahwa itu benar-benar terjadi. Nah, yang mau dikatakan sebagian begini adalah, Petrus bilang, hai orang jahat, masakan kamu lebih memilih pembunuh daripada sang penyelamat? Teknologi sudah semakin maju, ekonomi sudah semakin membaik, pendidikan sudah makin masif. Tapi karakter Yahudi 2000 tahun yang silam masih mendominasi karakter manusia zaman milenial atau kontemporer. Kenapa? Karena kita lebih sering memilih pembunuh. Apa itu pembunuh? Hawa nafsu daripada hukum Tuhan dalam Yesus sebagai keselamatan. Kita sering mengabaikan memuji Tuhan demi memuaskan hawa nafsu kita. Kita sering mengabaikan untuk beribadah kepada Tuhan demi memuaskan emosi sakit hati kita. Kita lebih memilih untuk santai-santai, kongko-kongko, minum-minum, bacot, mengecek dengan banyak orang daripada kita berdoa. Kita lebih memilih menghabiskan uang kita, rezeki yang kita terima kepada Tuhan, beli baju-baju yang bagus. Kalau perempuan beli lipstik yang mahal, baru pakai yang merah-merah di pipi, pakai sanggul-sanggul mahal, apa hampir jutaan, puluhan. Kita lebih memilih uang kita habis ke sana daripada kita memilih uang kita habis untuk menolong fakir miskin, menolong janda-janda yang sudah kokoh, menolong anak yatim, membangun pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui program-program gereja, menyumbang pertumbuhan iman. Kita lebih memilih kebinasaan. Kita memakai uang kita untuk membeli kebinasaan. Kita lebih memilih memakai uang kita untuk membeli kebinasaan, lalu memuaskan kesombongan dan hawa nafsu kita, daripada memakai uang kita untuk membeli keselamatan melalui membantu menyumbang pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya. Tabiat Yahudi itu masih mendominasi sampai zaman sekarang. Tapi harapan kita, harapan saya, kita harus membuang tabiat itu. Masakan engkau lebih memilih pembunuh daripada keselamatan yang telah ada di tengah-tengah? Dan saudara-saudara, ending daripada semua itu, Petrus berkata dalam ayat 19, karena itu sadarlah, tobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Dan inilah berita sukacitanya, dan itulah yang menjadi miserias Cordias Domininya, dan itulah yang dimaksud hidup dalam kasih setia Tuhan dalam tema dalam minggu ini. Sadarlah, bertobatlah. Kalau saudara ingin menyanyikan nyanyian kasih setia Tuhan, maka bertobatlah dan sadarlah. Kalau saudara ingin hidup dalam kasih setia Tuhan, maka sadarlah dan bertobatlah. Kata sadar di sini, kita mengenal dosa kita, lalu kita mengenal siapa Tuhan, siapa kita. Setelah itu kita meninggalkan kelakuan kita itu dan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu bertobat. Jadi seorang tidak akan bisa bertobat kalau dia tidak pertama sadar dia kenal siapa dia. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah. Kiranya firman ini mengilhami hati dan pikiran saudara-saudara. Sebelum terlambat, mari bertobat. Dan saya mengajak saudara untuk membangun channel ini. Jangan lupa di subscribe, kita share dan hidupkan lonceng notifikasinya, agar kita membagi kebenaran firman Tuhan agar lebih banyak lagi orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.